Sebanyak 75 desa ditetapkan sebagai desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023. 5 diantaranya adalah desa yang berada di Sumatera Barat. Ini profil dan penampakan 5 desa wisata di sumber tersebut. 1. Nagari Nyarai. Nagari Salibutan atau yang lebih dikenal dengan Desa Wisata Nyarai terletak di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Nagari ini berada di kaki Bukit Barisan. Luas Desa Wisata Nyarai, Salibutan 265.337 hektar dengan 500 kepala keluarga. Lebih dari 60% dari luas wilayahnya adalah hutan kemasyarakatan dan hutan lindung. Hutan lindung yang sudah diberikan izin akses oleh Kemen LHK RI melalui pola perhutanan sosial, seluas 2.800 hektar berada di ketinggian 250 mdpl. Salah satu daya tarik unggulan di Desa Wisata Nyarai adalah air terjun Nyarai serta kawasan ekowisata Nyarai yang menjadi ikon desa berada di kawasan hutan Gamaran. Di sini juga terkenal lubuk atau kolamnya yang alami. Secara geologi kolam di Nyarai terbentuk secara alami dengan fenomena breksi yaitu pusaran air yang menggerus dinding kolam yang membuat kolam terus membesar sehingga terbentuk kolam secara alami. Untuk kuliner, Desa Wisata Nyarai memiliki hidangan khas yaitu ikan panjang dan ikan gariang. Hasil dari tangkapan sungai sekitar hutan Gamaran yang diolah oleh masyarakat untuk disajikan kepada wisatawan. 2. Nagari Kubu Gadang. Nagari Kubu Gadang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Desa wisata ini cukup mudah dicapai karena berada di pinggir jalan yang menghubungkan antara Solok ke Bukit Tinggi atau ke Padang Panjang. Desa wisata Kubu Gadang merupakan salah satu spot yang sangat elok untuk memandang lepas ke arah Gunung Merapi. Desa ini juga terasa asri berkat areal persawahan dan ladang produktif yang masih mewarnai 70% areal desa. Fasilitas lain yang menjadi ikon Kubu Gadang adalah lapangan tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan. Saat ini Desa Wisata Kubu Gadang telah memiliki 20 homestay. Juga terdapat gazebo-gazebo tempat wisatawan bernaung dan beristirahat sembari memandang ke areal sawah. Selain areal pertaniannya, kekuatan agrowisata Desa Kubu Gadang juga berkat kreativitas para petaninya. Hal ini terlihat dari sajian paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan, baik berupa kesenian, kuliner hingga permainan tradisional. Kreativitas juga tampak pada penataan areal dan fasilitas. Desa wisata yang sudah memegang sertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan dari Kemenparekraf ini terkenal karena kreativitas para penggeraknya. Para penggerak tersebut meramu desa mereka menjadi sebuah desa penuh dengan sentuhan inovasi dalam bentuk komodifikasi tradisi-tradisi Minang. 3. Nagari Sijunjung. Nagari Sijunjung berada di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Nagari ini memiliki kekayaan alam, budaya yang sangat unik dan eksotik sebagai bagian dari kawasan Geopark Nasional Silokek. Di sini ada perkampungan, lorong waktu Minangkabau, sebagai cagar budaya nasional. Di nagari ini memiliki lebih kurang 76 buah rumah adat yang berjejer rapi dalam satu kawasan perkampungan peninggalan abad ke-16 dan 17 terdiri dari 6 suku, sekaligus menjadi homestay yang bisa dihuni oleh wisatawan. Daerah ini memiliki budaya yang masih terjaga mempunyai kuliner khas seperti kalamai, kerajinan tenun yang dibuat ibu-ibu penghuni rumah gadang. Di masing-masing homestay pengunjung bisa menikmati sajian kuliner khas Sijunjung dan souvenir seperti galamai, songket, lomang panggang dan makan bajamba. Di nagari ini setiap tahunnya diadakan festival Bakawa Adat dan Membantai Kerbau yang sampai saat ini menjadi satu-satunya tradisi turun-temurun yang masih dilestarikan di nagari Sijunjung.
Untuk mendatangi objek wisata ini tidak sulit. Transportasi cukup lancar dan kualitas jalan yang bagus. Dari Padang hanya berjarak 110 km. 4. Nagari Lawang. Desa wisata ini di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Berjarak kurang lebih 100 km dari kota Padang. Nagari Lawang memiliki bentangan alam yang sangat indah dan berbukit. Terletak di ketinggian 1250 mdpl. Kawasan ini termasuk daerah yang bersuhu dingin. Nagari Lawang merupakan wilayah perkebunan tebu, sawah, kebun bawang, dan hutan. Sebagian besar wilayahnya adalah perkebunan tebu dan menjadi komoditi utama daerah tersebut. Masyarakat Lawang pada umumnya memiliki mata pencaharian berkebun dan bertani. Tebu Lawang salah satu komoditas unggulan yang diolah oleh warga sekitar menjadi produk. Seperti gula saka, gula semut, kacang goreng, kerupuk ubi saka, minuman air tebu, nasi tangguli, kapelo bawok, tumbang, dan lainnya. Lawang terkenal dengan para layangnya. Tempat para layang di Puncak Lawang adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara dan sudah melahirkan para atlet-atlet yang hebat dan memenangkan juara tingkat nasional. Puncak Lawang juga pernah menjadi tempat kejuaraan dunia para layang. Di Nagari Lawang terdapat kawasan yang terdiri dari beberapa destinasi wisata yakni Lawang Park, Sol Puncak Lawang, Green View, Tigo Balehnan Basa serta mempunyai atraksi wisata kilang tebu tradisional dan atraksi seni budaya. Daerah ini punya spot pemandangan yang menakjubkan. Lima. Desa Muntei. Desa Muntei, di Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu desa yang terletak di tengah-tengah desa lainnya yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan masih sejuk. Warga desa Muntei mayoritas petani dan beternak. Di desa ini masih kental dengan adat dan tradisi. Desa Muntei salah satu gerbang masuknya para wisata wilayah Kecamatan Siberut Selatan. Muntei selalu didatangi wisatawan yang ingin datang menikmati wisata yang ada di wilayah Siberut Selatan. Di Desa Muntei terdapat dua sanggar, yakni Sanggar Bubuakat. Sanggar ini sebagai wadah bagi masyarakat terutama anak-anak untuk mengenalkan budaya Mentawai kepada mereka. Kemudian Sanggar Uma Jaraik Sikerei yang bertujuan memberi pengenalan atau pendidikan budaya Mentawai. Di sana juga mereka menyimpan beragam atribut-atribut budaya Mentawai, mulai dari gaje umak atau gendang tari, alat tempat makan, ada juga tudukat. Serta alat budaya lainnya yang dipakai oleh masyarakat saat melakukan upacara dan ritual lainnya. Di Desa Muntei ini ada dua uma atau rumah tradisional milik suku Sakukuret dan milik suku Salakopa. Kemudian di Desa Muntei juga masih ada sikerei atau tabib yang mengobati orang sakit serta menghubungkan dunia gaib.